Kenalin, aku Amanda. Pada kesempatan kali ini, aku bakal bahas mengenai hakikat cinta menurut Erich Fromm. Erich Fromm mengemukakan bahwa cinta adalah suatu tindakan, bukan suatu kekuatan pasif. Cinta berarti bertahan di dalam, bukan jatuh. Karena karakter aktif dari cinta adalah memberi, bukan menerima. Cinta yang matang adalah cinta yang memberi dengan tulus. Di dalam cinta yang matang, setiap partner peduli satu sama lain, merasa bertanggung jawab terhadap satu sama lain, dan bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, namun mampu memberi dengan tulus. Cinta yang matang mencakup penghargaan terhadap partner, serta memiliki pengetahuan terkait partnernya. Cinta adalah sesuatu yang kompleks dibandingkan dengan hanya sekedar cara untuk meredakan ketegangan seksual. Cara kerja cinta menurut Erich Fromm yaitu dengan menyatukan dua orang namun tetap dapat bisa menjadi dirinya sendiri. Sehingga dalam hubungan yang terjalin tidak ada kepemilikan mutlak di antara dua individu yang kemudian menjadi legitimasi untuk memaksakan kehendak maupun melakukan dominasi. Cinta sebagai dasar adanya relasi antara individu itu harus tetap memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi individu yang otonom. Dalam aplikasi cinta menurut paham humanistik, cinta dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama motherly love, dan yang kedua brotherly love, dan yang ketiga yaitu erotic love. Motherly love atau cinta keibuan sepenuhnya bersifat satu sisi dan tidak setara, di mana ibu memberikan cinta yang tidak bersyarat dan tidak meminta balasan apapun. Dari jenis cinta ini, anak akan memperoleh rasa stabilitas dan keamanan, atau dengan kata lain, cinta tanpa syarat. Contohnya pada hidup saya adalah ketika saya sedang sakit, ibu benar-benar merawat saya dengan penuh ketelatenan dan kasih sayang. Beliau mengabaikan rasa lelahnya demi melihat kesembuhan saya. Beliau mencintai saya tanpa syarat dan tidak pernah menuntut saya untuk membalas budi atas jasanya merawat saya dari kecil hingga dewasa. Brotherly love atau cinta persaudaraan. Hal ini melibatkan cinta terhadap semua orang, semua jenis manusia. Jenis cinta ini menyatukan individu satu dengan yang lain dalam satu komunitas atau cinta sosial. Cinta sosial itu sangat penting karena manusia berkembang dalam relasi sosial dan relasi sosial itu harus berkembang atas dasar cinta untuk mendapatkan relasi sosial yang sehat. Contohnya pada hidup saya adalah ketika sepupu ditinggal bekerja oleh orang tuanya di tanah rantau, saya menggantikan peran ibunya untuk mengurus sepupu saya, seperti memandikannya, menyiapkan makannya, mengantarkannya posyandu, menunggunya saat sedang bermain dengan temannya, serta beberapa kegiatan lain yang biasanya dilakukan oleh ibunya. Saya melakukan itu semua murni sebagai bentuk kasih sayang saya kepada sepupu saya. Dan yang terakhir adalah erotic love atau cinta erotik. Cinta dengan jenis kelamin yang berbeda. Cinta ini diarahkan pada individu tunggal dan bersifat sementara. Keintimannya hanya bersifat sesaat. Dalam kasus-kasus erotic love dominan, individu dapat beralih dari kekasih yang satu ke kekasih yang lain dengan cepat. Orang yang hanya terlibat hanya dalam cinta erotik tidak mengalami cinta yang sebenarnya, namun hanya memuaskan kebutuhan seksualnya, meredakan kecemasan akan pelampiasan seksual. Dasarnya adalah kekaguman akan sesuatu, bisa kecantikan, harta, dan lain-lain. Jika objek kekaguman itu sudah hilang, dapat dipastikan cintanya pun akan ikut lenyap. Contohnya
pada kehidupan saya adalah saat saya menyaksikan cinta antara kakek dan nenek saya di masa tua. Nenek saya dengan telaten mengurus kakek saya yang menderita stroke. Jika sedang keluar, nenek saya tidak pernah bisa meninggalkan kakek saya terlalu lama. Nenek saya selalu menyuapi, memandikan, dan melakukan perawatan lain kepada kakek saya. Nenek saya begitu peduli dengan kakek saya. Walaupun terkadang kakek saya selalu membentak dan melakukan tindakan-tindakan yang bisa saja membuat nenek saya marah. Walaupun begitu, ketika saya terbangun tengah malam untuk ke kamar mandi, saya sering melihat kakek saya yang tertidur dengan keadaan sedang memeluk nenek saya dari belakang. Sekian dari saya. See you.